Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan anak-anak ibu di hari ini dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Hari ini bertemu lagi dengan PJJ PKN pertemuan kedua di bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita melanjutkan materi di pertemuan kedua ini, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak ibu, di PJJ pertemuan kedua bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di pertemuan 1 Ibu sudah membahas bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar, kemudian pengesahan dari Undang-Undang Dasar itu yang intinya di sini adalah dari diadakannya sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Nah, sekarang kita melanjutkan materi di bab 3 yang pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang konstitusi. Nah, anak-anak ibu mungkin sudah pernah mendengar dengan kata konstitusi ini ya. Nah, konstitusi kita lihat sejarahnya. Tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang pertama PPKI menghasilkan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan acuan dan menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi di sini pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu kan ada 3 hasil keputusannya ya. Menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, di sini dikatakan sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun itu hukum atau aturan yang ada di Indonesia itu sumbernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan apa saja? Aturan mulai dari tingkat RT RW sampai pada tingkat kenegaraan, semuanya bersumber atau berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang pertanyaannya, konstitusi itu apa sih? Nah, ya, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituere. Nah, arti dari constituere ini adalah membentuk. Nah, kemudian konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Maksudnya apa sih? Nah, di konstitusi itu terdapat peraturan-peraturan tentang membentuk ketatanegaraan suatu negara. Kemudian mengatur kegiatan kenegaraan atau memerintah negara. Artinya di sini memberikan suatu tugas-tugas atau
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. Jadi di konstitusi itu terdapat peraturan-peraturan, ya, kumpulan peraturan tentang mengatur atau tentang kenegaraan, baik dari sisi bentuk negaranya, ya, aturan-aturan tentang bentuk negara, kemudian kewajiban-kewajiban lembaga negara, kemudian hak dan kewajiban dari warga negaranya itu ada di dalam konstitusi. Nah, konstitusi, ya, di dalam pengertian atau artinya itu ada dua. Di arti sempit, konstitusi itu disebut undang-undang dasar. Di arti luas, konstitusi itu adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Nah, jadi konstitusi dilihat dari arti sempitnya itu adalah undang-undang dasar. Nah, sedangkan arti luasnya keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, konstitusi sebagai hukum dasar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum dasar tertulis, yaitu contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Nah, sekarang kita lihat pembagian hukum konstitusi sebagai hukum dasar yang disebut dengan hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konvensi. Jadi ada dua dari bentuk konstitusi sebagai hukum dasar, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Kalau hukum dasar tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita lanjut. Hukum dasar tertulis yang tadi contohnya adalah Undang-Undang Dasar adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Nah, jadi hukum dasar tertulis yang disebut dengan hukum dasar tertulis yang contohnya tadi adalah Undang-Undang Dasar adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Nah, di sini kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Nah, jadi sifat yang pertama dari Undang-Undang Dasar atau hukum dasar tertulis itu rumusannya jelas. Ya, poin-poinnya jelas, kita bisa baca, ya, mulai dari pembukaan sampai kepada batang tubuh Undang-Undang Dasar itu dapat kita baca dan dapat kita pahami. Yang kedua, sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat singkat dan mudah diterima oleh masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Nah, jadi bersifat singkat dan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian aturan-aturan itu memuat aturan-aturan pokok. Jadi pokok-pokoknya saja, ya, tentang suatu aturan kenegaraan. Yang ketiga, sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma, aturan serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat norma-norma, aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan tentang kenegaraan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai alat kontrol terhadap hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum yang dilaksanakan pada suatu
negara. Jadi suatu hukum dikeluarkan oleh suatu lembaga, nah itu disesuaikan di apakah aturan itu atau hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inilah sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, ya, atau yang disebut juga dengan konstitusi tertulis atau hukum dasar tertulis. Kita lanjut. Nah, yang kedua, hukum dasar tidak tertulis. Yang di sini disebut dengan konvensi. Jadi konstitusi yang kedua sebagai hukum dasar itu adalah tidak tertulis. Nah, yang namanya hukum dasar tidak tertulis ini adalah konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi itu adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, jadi yang menjadi inti sebenarnya atau perbedaan dari konvensi ini dengan undang-undang dasar, kalau undang-undang dasar itu aturannya jelas ada di dalam undang-undang dasar itu sendiri atau dalam kitab undang-undang dasar itu, ya, yang dapat kita lihat mulai dari pembukaan sampai kepada batang tubuh undang-undang dasar itu jelas aturannya. Kalau konvensi ini karena dia tidak tertulis, aturan-aturan itu hanya timbul, terpelihara dan terlaksana dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Artinya dia menjadi hukum dasar juga, menjadi aturan juga, dan harus dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan suatu negara. Tetapi di sini tidak ada pernyataan jelasnya, ya, artinya itu hanya menjadi suatu kebiasaan yang wajib dilaksanakan dalam suatu praktek penyelenggaraan negara. Contoh dari konvensi ini adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, ya, setiap tahunnya. Nah, di situ kan presiden harus berpidato di depan lembaga MPR dan DPR sehari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia, ya, tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Jadi setiap tanggal 16 Agustus itu presiden harus berpidato di depan lembaga perwakilan rakyat, ya, MPR dan DPR. Nah, di sana dia menyampaikan laporan kegiatan selama 1 tahun, ya, artinya presiden menyampaikan laporan kegiatannya dan menyampaikan rencana kegiatan untuk 1 tahun ke depan. Nah, di dalam pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus itu di lembaga MPR dan DPR, di hadapan lembaga MPR dan DPR itu menyampaikan hasil kerja selama 1 tahun dan menyampaikan juga rencana kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian di sana dibeberkanlah tentang kalau pertanggungjawaban APBN-nya, kemudian rencana pemakaian APBN untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu disampaikan di pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus itu. Nah, ini setiap tahun dilaksanakan, tetapi tidak ada aturan jelasnya, artinya tidak dibuat suatu pembukuan aturan yang tertulisnya gitu, tapi tetap dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Nah, itu disebut dengan konvensi. Atau juga konvensi ini suatu keputusan peradilan yang biasa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, tetapi dalam hal ini juga tidak ada aturan jelasnya, ya. Nah, tapi tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, itu disebut dengan konvensi. Sifat-sifat dari konvensi ini, yang pertama, kebiasaan yang berulang-ulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, yang tadi Ibu katakan
terbiasa presiden itu pidato setiap tanggal 16 Agustus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya selama 1 tahun belakang dan menyampaikan rencana kegiatannya untuk 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, sifat dari konvensi ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Nah, jadi kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis, ya, Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Nah, yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Nah, jadi konvensi ini sah-sah saja dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kemudian diterima oleh seluruh rakyat, dan sifatnya juga sebagai pelengkap dari hukum dasar tertulis. Ya, kita lanjut. Nah, anak-anak ibu, untuk memahami tentang konstitusi, kita bisa lihat dari ruang lingkup konstitusi yang disampaikan oleh beberapa ahli berikut ini. Nah, jadi supaya anak-anak ibu memahami apa saja yang menjadi ruang lingkup dari konstitusi itu atau isi dari konstitusi. Nah, di sini bisa kita lihat menurut ahli J.F. Strong, ruang lingkup konstitusi itu ada berisi tentang kekuasaan pemerintahan. Ya, jadi di dalam konstitusi itu harus berisi tentang kekuasaan pemerintahan. Kemudian hak-hak dari yang diperintah. Nah, hak yang dari diperintah ini adalah hak dari warga negara, ya, atau yang diberikan kewajiban. Kemudian di dalam konstitusi itu ada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, jadi dalam suatu konstitusi, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, nah isinya adalah ini menurut J.F. Strong ini ada kekuasaan pemerintahan, ada hak-hak dari yang diperintah, dan ada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kemudian menurut A.H. Strupken, ya, suatu konstitusi itu memiliki ruang lingkup merupakan hasil perjuangan politik dari negara di waktu lampau. Nah, jadi ada isinya itu adalah menceritakan tentang perjuangan politik dari suatu negara di masa lampau. Kemudian tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan suatu negara. Yang berikutnya, pandangan tokoh-tokoh negara yang hendak diwujudkan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian di dalam konstitusi itu ada ruang lingkupnya suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan dari ketatanegaraan dari suatu negara yang hendak dipimpin. Itu menurut A.H. Struycken, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ruang lingkup konstitusi menurut ahli berikutnya, yaitu menurut Profesor Sri Sumantri. Nah, menurut Profesor Sri Sumantri, ruang lingkup dari konstitusi itu berisi tentang pembentukan lembaga atau organ negara, kemudian pembagian kekuasaan atau kewenangan antar lembaga negara, kemudian yang ketiga adanya pengaturan hubungan kewenangan antara lembaga atau organ negara tersebut. Nah, kalau dilihat ini pendapat dari Profesor Sri Sumantri ini hampir sama dengan pendapat dari J.F. Strong tadi, ya. Nah, itu isinya. Kemudian pendapat yang keempat tentang ruang lingkup dari konstitusi itu adalah menurut ahli Miriam Budiarjo. Nah, menurut Miriam Budiarjo, suatu konstitusi itu adalah suatu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian di dalam konstitusi itu ada pembagian kekuasaan, ya, antara pemerintah pusat dengan
federal dengan pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian. Kemudian prosedur penyelesaian masalah penyelenggaraan yurisdiksi lembaga negara, kemudian terdapatnya hak-hak manusia, adanya prosedur mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi menurut Miriam Budiarjo ini, ruang lingkup konstitusi itu berisi tentang pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anak-anak ibu bisa membedakan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Ya, kalian sudah mempelajari ya, kalau eksekutif itu adalah badan pelaksana dari undang-undang dasar, legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang dasar, dan yudikatif adalah lembaga pengawas dari undang-undang dasar. Nah, pembagian kekuasaan ini harus jelas dan itu termuat di dalam konstitusi. Ya, biasanya kalau di kita itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau eksekutif itu adalah presiden, legislatif itu adalah MPR, DPR, dan yudikatif itu adalah lembaga mahkamah atau lembaga kehakiman. Kemudian di dalam konstitusi itu juga memuat menurut Miriam Budiarjo ini pembagian kekuasaan tadi sudah. Kemudian ada memuat tentang hak-hak asasi manusia. Nah, di Undang-Undang Dasar kita terdapat juga memuat tentang hak asasi manusia, yaitu dimulai dari pasal 28 dari 28A sampai 28C ya. Kemudian prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga ada di dalam pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kita di Indonesia itu kalau dilihat dari sisi perkembangan Undang-Undang Dasar kita, ya, dimulai dari tahun 1945 sampai sekarang itu mengalami beberapa perubahan. Nah, kita lihat ya, di Indonesia konstitusi yang pernah diterapkan itu terjadi beberapa kali perubahan, berapa kali pergantian ya. Yang pertama yaitu yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dimulai dari disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada perubahan ya, perubahan yang terjadi itu setelah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, kemudian kita pernah juga menerapkan konstitusi atau undang-undang dasar yang disebut dengan konstitusi RIS ya. Ini terjadi pada setelah kita memakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian itu di tahun 49 kalau konstitusi RIS ini. Kemudian 1 tahun berikutnya kita berubah lagi memakai atau menerapkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sementara 50 UEDS sementara 50. Nah, kemudian itu 1 tahun ya, dari konstitusi RIS itu tahun 1949. Jadi tahun 45 sampai 49 itu memakai Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian di tahun 49 itu kita memakai konstitusi RIS ya. Nah, itu berlaku 1 tahun sampai tahun 1950. Nah, di tahun 1950 kita memakai Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Kemudian di tahun 50, nah sampai tahun 59, 9 tahun ya jaraknya. Nah, kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan melalui Dekret Presiden
tanggal 5 Juli 1959. Nah, kemudian dari tahun 59 sampai tahun 1999, nah kita memakai sampai sekarang kita memakai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Undang-Undang Dasar yang kita pakai sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar hasil dari amandemen di tahun 1999. Jadi kita itu selama dari rentang tahun 1945 di awal pembentukan atau pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang kita memiliki pernah melakukan beberapa perubahan konstitusi ya. Nah, kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tapi Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Nah, Undang-Undang Dasar yang sekarang ini adalah disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Oke anak-anak Ibu, untuk pertemuan kedua di bab 3 ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan bermanfaat dan mudah dimengerti oleh anak-anak Ibu. Ya, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Ingat, tetap semangat untuk belajar dan tetap kerjakan tugas-tugas kalian. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.